إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bertemu kembali kita di Education Malang Mengaji dari pembelajaran bahasa Arab bersama, yang kali ini kita akan belajar bersama tentang sorf yang kita ambil dari kitab Silsilatul Ta'lim Sorf yang sudah kita susun. Insyaallah kita akan membahas tentang dhamiru raf'in muttasilin bi fi'lin madhi. Dhamir yang raf'in, karena apa itu dhamir raf'in? Dhamir yang dalam keadaan marfu. Karena ada dhamir yang dalam keadaan mansub, ada yang dalam keadaan majrur. Kemudian muttasil. Muttasil adalah bersambung. Bersambungnya dengan apa? Dengan fi'il madhi. Jadi yang akan kita bahas adalah dhamir yang dalam keadaan marfu', muttasil, dia bersambung dengan fi'il madhi. Kenapa ini kita bahas? Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan pada pertemuan sebelumnya dari pembahasan sorf, kaidah penting yang harus selalu kita ingat, likulli fi'lin fa'il. Setiap fi'il itu pasti ada fa'il, dan fa'ilnya ada yang zahir, nampak, ada yang dhamir, yang tersembunyi. Berarti setiap fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Kalau fa'ilnya tidak nampak, berarti ada dhamirnya. Berarti ada yang tersembunyi di situ. Makanya di sini kita awali dari pembahasan pertama, dhamiru raf'in muttasil bi fi'lin madhi. Ingat, fi'il madhi dengan susunan tasrif seperti ini harus kita hafalkan di luar kepala. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altu ma fa'altum, fa'alti fa'altu ma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Itu wazannya. Bagaimana cara mengetes hafalan kita, pemahaman kita, ubah dengan fi'il lain. Dari fa'ala kita ubah menjadi kataba. Coba kita tasrifkan. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Jika ingin latihan, semua fi'il-fi'il yang kita hafalkan atau kita temui, kita tasrifkan seperti ini. Itu akan memudahkan dan melancarkan kita dalam memahami sorf. Kita menemukan fathah. Berarti selama itu fi'il madhi, berarti bisa kita tasrifkan dalam bentuk seperti ini. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Ya, silakan para ikhwah menghafalkan, melatih diri. Hafalkan wazannya dulu, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kemudian cari fi'il, ya bisa di kamus atau di buku-buku bahasa Arab. Kemudian ubah sesuai wazan, yaitu tasrif seperti yang kita contohkan. Kembali ke pembahasan dhamir. Kenapa kita masuk di sini? Karena seperti tadi kita sebutkan, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya, pasti. Ya, karena setiap fi'il ada fa'il, dan fa'ilnya bisa zahir atau dhamir, bisa nampak. Apa maksudnya nampak? Kita ulangi. Misalnya kataba Muhammadun. Nah, ini nampak, kelihatan. Ya, atau di sini katabat Maryam. Ini maksudnya yang zahir. Tapi jika fa'ilnya ini dihilangkan, apakah berarti fa'ilnya sudah hilang juga? Jika kata-kata Muhammad dan Maryam kita hapus, apakah berarti juga fa'ilnya tidak ada? Maka jawabannya adalah tidak. Tetap ada, akan tetapi bersembunyi, yaitu dengan dhamir yang melekat
bersambung dengan fi'il madhi. Ya, kita ulangi. Kataba di sini ada fa'ilnya, tapi fa'ilnya apa? Berupa dhamir yang keadaannya marfu', muttasil, bersambung, melekat di fi'il madhi. Seperti yang kita sampaikan kemarin, dhamir dilihat dari, yaitu pembicaraannya ada 3. Ada mutakallim, ada mukhatab, ada ghaib yang kita ajak atau yang dibicarakan. Mulai dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Kembali ke sini berarti kataba, karena fa'ilnya tadi Muhammad kita hapus, bukan berarti tidak ada fa'ilnya, tapi dia berupa dhamir. Apa dhamirnya? Langsung di sini yaitu huwa. Atau kita sebutkan di sini ada dhamir yang tersembunyi yaitu huwa. Kemudian kataba, ya, ini untuk memudahkan kita. Perhatikan para ikhwah, ada tanda di sini. Kemudian ini, kemudian ini. Nah, kita beri tanda. Ya, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtumna, kabatunna. Ya, ini menunjukkan dhamir-dhamir yang melekat dari fi'il madhi. Caranya adalah kita hafalkan terlebih dahulu, baik tasrif madhinya dan juga dhamirnya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Maka di sini kataba, ya, kataba misalnya di sini ada Muhammadun wa Aliyun kataba. Muhammad dan Ali telah menulis. Maka adakah fa'ilnya di situ? Ada, yaitu tanda alifnya ini. Karena alif ini menunjukkan 2 orang. Berarti dhamirnya adalah huma. Lihat, Muhammadun wa Ali kataba. Misalnya kita ganti menjadi hum. Ya, mereka. Hum katabu. Ada enggak fa'ilnya? Fa'ilnya ada, yaitu ada tanda waw di sini. Waw ini menunjukkan jamak, berarti dhamirnya hum. Ini kalau kita ganti dengan zahir, misalnya Muhammadun wa Aliyun wa Khalidun katabu. Muhammad dan Ali dan Khalid telah menulis. Yaitu berarti katabu hum. Hum kembali ke 3 orang. Ya. Maka ini dhamirnya dalam keadaan marfu' dan muttasil, bersambung langsung di fi'il itu sendiri, yaitu dengan fi'il madhi. Untuk memudahkan, lihat tanda-tanda yang kita tulis di belakang, yaitu di bagian akhir dari fi'il itu. Ada kataba, ini tidak ada tandanya, dia berarti mustatir, ya, tersembunyi langsung, yaitu huwa. Sedangkan ini ada alif, berarti huma. Kalau ada waw, berarti hum. Katabat, ini ada tak sakinah yang menunjukkan muannats, berarti hiya. Kemudian kata bata, ini asalnya adalah kata bats dan alif, maka sukun ketemu sukun harus difathahkan, hidup. Alif itu tanda musanna, berarti huma, cuman humanya ini adalah muannas. Kemudian ada kata bana, ya, ini ada nun niswah, berarti ini hun. Nah, ya, hunna. Bagaimana penerapannya? Ini yang mungkin kadang ya para ikhwah bingung. Kenapa harus menghafal kataba, katabu, katabat, katabata, katabna? Penggunaannya seperti apa? Penggunaannya seperti tadi kita contohkan, Muhammad wa Ali kataba, misalnya darsan. Muhammad wa Ali wa Khalid katabu haditsan. Kalau ini berarti kita berikan mubtada'nya. Misalnya Aisyah
Aisyah katabat. Aisyah telah menulis risalatan misalnya di sini. Berarti di sini ada Aisyah wa Maryam. Kalau yang di sini berarti Aisyah wa Maryam wa Hafsah. Hafsah katabna. Ya. Fa'ilnya adalah dhamir raf'in muttasil. Yaitu dhamir dalam keadaan marfu yang muttasil, bersambung langsung dengan fi'il madhi. Katabta, nah ini katabta yaitu dhamir yang tersembunyi yang langsung melekat muttasil adalah anta. Katabtuma ada tandanya ini tuma yaitu tuma. Kemudian tum lebih mudah dihafalkan, antum. Ti, anti. Tuma, kemudian antuma. Tunna, nah ini ada tunna berarti antunna. Tu, nah ini ana. Nahnu. Inilah untuk memudahkan. Perhatikan bagian-bagian akhirnya itu menunjukkan dhamir raf'in yang muttasil dengan fi'il madhi itu sendiri. Ini teorinya bagaimana kita menentukan ini dhamirnya anta, ini dhamirnya antuma, ini dhamirnya antum, ini dhamirnya hiya. Dilihat dari mana? Lihat bagian akhir yang kita kasih tanda. Penjelasannya seperti itu. Adapun jika kita menghafal, ini yang biasanya kadang di awal-awal kita belajar shorof kita hanya hafal dan hafal, dan itu faedahnya sangat besar. Cuma di sini selain kita hafal, kita harus memahami sebabnya itu bagaimana, penjelasannya itu bagaimana. Kataba huwa, ya, karena di sini mustatir, tersembunyi langsung huwa. Sedangkan ini ada alifnya, ini tanda waw, ini tanda tak sakinah yang menunjukkan muannas. Kemudian ada alif huma, kemudian ada nun niswah, ini ta anta, tuma antuma, tum antum, ti anti, tuma antuma, tunna antunna, tu ana, dan nahnu nahnu. Contohnya misalnya katabtu darsan. Ya, ini kadang kalau kita tanyakan kepada teman-teman atau peserta didik kita, mana fa'ilnya? Ya, mungkin dia akan menjawab tu. Ya boleh, meskipun tu ini maksudnya bukan tunya, tapi adalah dhamir yang melekat di fi'il madhinya, yaitu apa? Ana. Katabtu itu fa'ilnya adalah dhamir ana. Katabta dhamir anta. Ya, katabat dhamir hiya. Sehingga jika kita memahami ini para ikhwah sekalian, kita langsung bisa menebak fa'ilnya apa dan siapa. Ya, mulai dari kataba huwa, kataba huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu. Itulah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yaitu pembahasan tentang dhamiru raf'in muttasilin bi fi'lin madhi. Dhamir dalam keadaan marfu', dia sebagai fa'il, kemudian muttasil, bersambung melekat di fi'il madhi. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.